Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan bahas tentang soal CPNS 2026 paling akurat sesuai dengan kisi-kisi terbaru part keempat. Nah, sekali ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum dengan materi matematika dasar itu di numerik berhitung, lalu ada pecahan, ada silogisme. Nanti soalnya kalian boleh stop dulu videonya, kalian boleh kerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita masuk ke soal pembahasan yang pertama. Nah, soal yang pembahasan yang pertama itu adalah tentang numerik berhitung ya. Soal nomor 1, jika P adalah 5, maka 6 merupakan 30% dari A P4, 4P, B 10P, C 15P, D 20P, E 2P. Lalu yang kedua, jika nilai P adalah 8, maka 12 merupakan 15% dari. Nah, ini bentuk soal yang sama, silakan dikerjakan. Nah, ini dia ya, soal yang pertama ya. Kalian boleh stop dulu videonya dan tentukan jawaban kalian, dan jawaban yang benar adalah A, 4P. Nah, perhatikan langkah pengerjaannya. Langkah pertama, pahami arti 6 merupakan 30% dari. Kalimat tersebut berarti 30% kali suatu bilangan sama dengan 6. Misalkan suatu bilangan itu adalah X ya. Berarti 30% kali X sama dengan 6. Langkah kedua, kita ubah persen menjadi pecahan atau desimal. 30% itu sama dengan 3/10 atau 30/100. Berarti 3/10 kali 6 kali X sama dengan 6. Ya, berarti sama dengan kita balikkan posisinya, sama dengan 3/10-nya kita pindahkan ke sini, berarti menjadi 3X sama dengan 60. X sama dengan 20. Jadi bagian 6 adalah 30% dari 20. Nah, lalu kita cek pilihannya. Berarti tadi nilai P-nya di soal adalah 5 kan? Berarti kita cari 4 kali 5 yang hasilnya 20. Berarti jawabannya tinggal kita kalikan seperti ini. Kita cari yang jawabannya 20. Maka jawabannya ada di poin A. Oke, seperti itu penjelasannya. Nanti silakan tentukan kalau ada pertanyaan silakan jawab di kolom komentar atau tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal yang kedua tadi. Jika nilai P adalah 8, maka 12% merupakan 15. Jika nilai P adalah 8, maka 12 merupakan 15% dari A4P, B10P, C15P, D20P, dan E2P. Bagaimana? Sudah siapkah jawaban kalian? Dan jawaban yang benar adalah B, 10P. Nah, langkahnya hampir sama dengan tadi ya. Kalian boleh ulang videonya, lalu coba kerjakan sendiri juga boleh. Nah, jawabannya juga hampir sama. Berarti 15% kali X sama dengan 12. Berarti ini bisa kita rubah ke desimal atau jadi pecahan seperti tadi. Berarti 15/100 X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 80. Oke, berarti kita cari hasil perkalian ini yang 80 dari pilihan ganda tadi. 4 dikali 8 itu 32, 10 kali 8 80. Berarti jawabannya ada di poin B. Ini adalah tentang soal pecahan ya, numerasi berhitung. Pastikan memahaminya dengan baik dan benar. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan ke soal berikutnya tentang pecahan. Nah, ini soalnya 24 adalah berapa persen dari 30? A 80, B 60, C 62, D 50, E 90. Soal yang keempat, 4 ditambah 2/3 dibagi 1/6 sama dengan A 10, B 9, C 8, D 7, E 6. Silakan kalian boleh stop videonya, lalu kalian coba kerjakan, lalu nanti akan kita bahas bersama-sama. Ini dia soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga tadi adalah 24 adalah berapa persen dari 30. Dan setelah kalian kerjakan, kalian boleh stop, nanti baru play lagi videonya. Atau kalian mau nonton iklan, tonton iklannya itu sampai selesai. Dan jawaban yang benar adalah B, 60. A, 80. Nah, kita gunakan rumus persentase
bagian per keseluruhan kali 100%. Jadi bagiannya tadi adalah 24/30, kita kali 100%. 24/30-nya kita sederhanakan sama-sama bagi 6, berarti 4/5. Oke. 4/5 kali 100, 4 kali 100 itu 400, dibagi 5, 80. Jadi jawabannya A, 80. Bagaimana dengan jawaban kalian? Kita lanjut tadi ke soal yang keempat. 4 tambah 2/3 dibagi 1/6. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan. Jangan lupa perhatikan operasi hitungnya. Yang kita kerjakan adalah yang bagi dulu. Oke, masih ingat kan? Dan jawaban yang benar adalah C, 8. Kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. 2/3 bagi 1/6. Ingat, membagi pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti 2/3 dikali 6/1. Jadi angka yang di belakang bagi itu kita balikkan. Baginya kita rubah jadi kali. 2 kali 6, 12. 3 kali 1, 3. Berarti 12/3 sama dengan 4. Sehingga di sini adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya C ya. Oke, sangat gampang bukan? Tetapi perlu latihan berulang untuk mengerjakannya. Kita lanjut ke materi yang terakhir adalah tentang silogisme. Nah, oke, kita baca ya. Jika saya tidak makan, saya lapar. Saya tidak lapar, titik-titik. Kesimpulannya adalah A, saya tidak makan. B, saya makan. C, saya berusaha untuk makan. D, saya kenyang. Dan E, tidak dapat disimpulkan. Nomor 6, jika seseorang rajin belajar, maka ia lulus ujian. Budi tidak lulus ujian, maka kesimpulannya adalah A, Budi rajin belajar. B, Budi tidak rajin belajar. Budi pasti sakit. Budi tidak mengikuti ujian. Dan E, tidak dapat disimpulkan. Oke, ini jawabannya adalah B, saya makan. Nah, kita perhatikan premis satunya ya. Premis satunya, jika saya tidak makan maka saya lapar. Lalu premis duanya, saya tidak lapar. Misalkan P itu sama dengan saya tidak makan. Dan Q itu adalah saya lapar. Berarti P dan Q-nya itu tidak berlawanan ya. Ya, sejalan. Oke, maka sekarang dia tidak lapar di pernyataannya, maka yang akan terjadi adalah saya tidak makan, saya makan. Jadi saya tidak lapar karena saya makan. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini adalah materi tentang silogisme dan penalaran logis. Oke, untuk soal yang terakhir, jika saya ini udah ya tadi ya. Oke, soal yang keenam ini dia. Jika seorang rajin belajar, maka ia lulus ujian. Budi tidak lulus ujian. Kesimpulannya adalah A, Budi rajin belajar. B, Budi tidak rajin belajar. Budi pasti sakit. Budi tidak mengikuti ujian dan tidak dapat disimpulkan. Maka jawabannya adalah B, Budi tidak rajin belajar. Nah, premis satunya tidak, jika seseorang rajin belajar maka ia lulus ujian. Premis duanya, Budi tidak lulus ujian, maka berarti P dan Q-nya, P ke Q-nya ini adalah bentuk logikanya itu sejajar, jadi tidak. Jadi artinya Budi tidak rajin belajar. Jadi jawabannya adalah B. Materi ini adalah tentang silogisme dan penalaran logis. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga tetap semangat dan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil.